Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas operasi fungsi, ya, di mana eh, eh, ya, fungsi-fungsi yang kita sudah kenal dari materi-materi sebelumnya ini dioperasikan. Nah, dioperasikan dalam halnya dihitung, gitu ya, dengan kaidah-kaidah yang ada dalam matematika tentunya. Nah, eh, di dalam operasi fungsi ini juga kita akan belajar bagaimana mengkompos fungsi. Namanya kompos berarti mencampur adukan kan ya. Nah, mencampur adukan fungsi berarti yang akan kita lihat itu adalah eh, bagaimana cara mensubstitusikan fungsi ke dalam fungsi yang lain. Nah, istilah itu dikenal dalam fungsi kompos atau fungsi komposisi. Eh, nah, eh, tentunya sebelum kita masuk ke fungsi kompos, kita akan mengulang sedikit tentang apa itu fungsi. Fungsi ini adalah pemetaan semua elemen pada daerah asal domain ke daerah hasil. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang di fungsi ini ada yang disebut dengan domain, daerah asal, dan juga ada yang masuk ke domain. Ya, di mana keduanya ini dibuka dengan yang namanya fungsi. Ini ada fx, fy, fz, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kodomain juga ini disebut juga dengan range, ya, atau daerah hasil. Nah, ini ada sebuah contoh. Jika fx 2x tambah 5, maka fx eh, untuk domain eh, x lebih besar sama dengan min 1, x kurang dari 3, di mana x ini adalah bilangan bulat. Nah, tentukan range-nya juga, ya, gitu. Nah, maka otomatis domain fungsinya atau daerah asalnya itu adalah min 1 sampai 2. Kenapa 3 tidak terbuat? Karena ini tidak pakai sama dengan ya. Jadi terbatas pada kurang dari 3. Jadi ya 2 aja yang menjadi masuk daerah domainnya. Kemudian untuk range-nya gampang sekali. Kita tinggal memasukkan domain ini ke dalam fungsi. Fungsinya 2x plus 5, contohnya ini adalah ketika fx-nya itu x-nya itu min 1, maka ganti x-nya dengan min 1. 2 dikali min 1, min 2, ya. Min 2 ditambah 5 jadi 3. Nah, ini juga sama. Yang kedua ketika f-nya 0, masukkan ke dalam fungsi nanti hasilnya 5. Nah, terus sampai ke fungsinya itu x itu 2. Ya. Nah, sehingga dari sini range kita bisa tentukan batasnya. Sehingga fx range itu lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 9. Nah, ini lihat hasilnya itu 3, 5, 7, 9 ya. Nah, barusan kita sudah mempelajari bagaimana sebetulnya kaitan antara domain dan range. Ya. Nah, jadi domain itu kadang ditentukan, kadang juga tidak. Ya, tergantung dari soalnya. Nah, ini ketika kita menentukan domain, karena kita sudah belajar tentang sistem bilangan real, sehingga sistem bilangan real ini harus kita gunakan kaidah-kaidahnya di dalam materi-materi yang lain. Salah satunya itu adalah penentuan domain fungsi, ya. Di mana menurut sistem bilangan real, ya, ada dua bentuk fungsi, ada dua bentuk perhitungan operasi ya, yang sangat erat kaitannya dengan kaidah sistem bilangan real. Yang pertama itu kalau misalkan kita menghadapi persamaan yang berbentuk akar. Nah, ketika dia berbentuk akar, maka yang ada di dalam akarnya, gitu ya, itu tidak boleh negatif atau fx harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena ketika negatif itu diakarkan jadinya jadi bilangan imajiner dan itu tidak termasuk dalam bilangan real. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu kalau misalkan bentuknya pecahan. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti yang kita ketahui ada pembilang, ada penyebut. Penyebutnya itu adalah ada di bawahnya, pembilangnya di atas. Syaratnya itu adalah ketika ada bentuk pecahan maka bilangan di
bilangan di penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini contoh. Tentukan domain dari fx, x kuadrat ditambah 7x min 16. Tentunya yang salah satu soal ini kan tidak termasuk atau tidak terikat dalam dua bentuk persoalan yang tadi ya, di mana yang satu akar, yang kedua pecah. Maka ini, ketika bentuk seperti ini, maka semua bilangan real itu bisa masuk ke dalam fungsi ini. Dia bisa menjadi domain. Akan tetapi, ketika kita lihat nomor B, Gx sama dengan akar X min 3. Otomatis ini bentuknya akar, maka ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam sistem bilangan real. Di mana yang ada dalam akar itu tidak boleh negatif. Ya. Maka yang G itu hasilnya, nah ini. Jadi kan tadi syaratnya X min 3 itu kurang dari harus tidak boleh negatif, berarti harus lebih besar sama dengan 0. Maka otomatis kita harus cari X-nya berapa. Dari sini X min 3 lebih besar sama dengan 0, maka X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Kenapa harus lebih besar sama dengan 3? Nah, coba aja kita masukin. Kalau X-nya 2, 2 dikurang 3 jadi minus 1, sehingga jadi minus 1. Maka syaratnya itu X-nya itu harus lebih besar dari 3. Nah, itu jadi domainnya itu harus jangan kurang dari 3. Ya, gitu. Kemudian yang satu lagi, ini bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, maka penyebutnya itu tidak boleh 0 nilainya. Maka otomatis dengan sendirinya kita harus rumuskan yang bawah. Maka yang bawah ini 5 min X itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Kenapa? Karena ketika X-nya 5, 5 dikurang 5 jadi 0. Selain 5, ini semuanya bisa menjadi domain fungsi Hx. Di mana Hx itu adalah fungsinya bentuknya pecahan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini soalnya, ya, ini kita bisa bahas satu saja. Ini kita bisa bahas yang ini nih, misalkan ini X tambah 2. Karena kenapa yang ini saya bahas? Karena yang lainnya ini sama ini sudah tidak terikat dengan sistem bilangan. Ini bisa dicoba aja di rumah. Tinggal dimasukin domainnya berapa, masukin ke sini. Nanti keluar hasilnya. Nah, ini domainnya. Di mana X itu min 3 sampai 5. Nah, jadi sekarang caranya, karena dia bentuknya akar tadi, di dalam akar itu harus lebih besar daripada 0. Sehingga X, gitu, langsung aja. X tambah 2 harus lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya harus besar sama dengan min 2. 2-nya pindah ke sana ya. Jadi min 2. Sehingga kalau misalnya min 1 boleh nggak? Min 1 boleh. Karena dia lebih besar sama dengan min 2. Boleh nggak min 3? Tidak boleh. Karena ketika min 3 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya itu jadi negatif 1. Makanya hasilnya min 3. Seperti itu. Maka dari sini min 3 tidak boleh. Maka domainnya itu adalah hanya dari X lebih besar sama dengan min 2, X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini untuk yang hal ini nomor 3 ya. Terus kita menentukan range-nya. Untuk menentukan range masing-masing bilangan ini domainnya dari min 2 sampai 5 masukin ke persamaan. Contoh min 2 masukin ke sini, jadi min 2 ditambah 2 jadi 0. Maka yang pertama itu 0 gitu kan. Terus min 1 masukin ke sini jadi 1 akar 1 gitu. Kemudian 0 ditambah 2 akar 2. Nah, gitu terus sampai nanti yang terakhir akar 5 dimasukkan 5 ditambah 2 jadi 7, akar 7 terakhir ya. Nah, gitu caranya. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita coba yang ini nih. Yang ini bentuknya pecahan. Ketika bentuknya pecahan, maka ini terikat dengan aturan yang tadi. Ketika bentuknya seperti, maka penyebutnya itu atau angka yang ada di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Maka langsung saja jadi 12 min 3x tidak boleh sama dengan 0. Maka 3x
Nah, pindah ke sana 3x-nya 3x tidak boleh sama dengan 12. Maka x tidak boleh sama dengan berapa? 12 dibagi 3 ya. Berapa? Tidak boleh sama dengan 4. Nah, gini. Maka x-nya itu tidak boleh 4. Kenapa x tidak boleh 4? Karena ketika 4 dimasukin ke sini, 12 dikurangi 3 dikali 4, 12. 12 kali 12, 0. Nah, jadi semua domain ini boleh masuk kecuali 4. Gitu. Jadi di sini boleh masuk semuanya. Jadi domain untuk yang nomor 4 ini, maka dari min 3, min 2, terus min 1, 0, terus sampai 5, kecuali apa? Kecuali 4, jangan. Kenapa jangan? Karena ketika dimasukin jadinya 0. Maka ketika berapapun pembilang dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Itu ya. Ini tentang menentukan domain dan range. Nah, untuk menentukan range sama, tinggal dimasukin aja. Min 3 masukin ke sini 2 dikali min 3. Jadi berapa? 2 dikali min 3. Jadi min 6. Min 6 tambah 6, 0. 0 per berapa ya? Tinggal dimasukin saja. Sampai ke 5. 5 masukin 2 dikali 5, 10. 10 tambah 6, 16. 16 dibagi 12 dikurangi 3 dikali 5. Hasilnya 15. Jadi min 3. Ya. Nah, tinggal dibagi aja. 16 dibagi min 3 ya. Berapa hasil? Seperti itu, nanti susun juga sama seperti ini, domainnya berapa, range-nya berapa. Ya. Itu untuk yang nah, ini yang lainnya bisa dicoba ya sama Bapak Ibu di rumah. Oke. Nah, yang selanjutnya ini operasi biasa sih, hanya penjumlahan dan pengurangan saja untuk kalian ya. Kalau penjumlahannya fungsi F ditambah fungsi G, ini fungsi F, ini fungsi G. Maka kalau jumlahkan nantinya yang mengandung variabel X dengan yang mengandung variabel X, yang tidak dengan yang tidak. Contohnya ini 2X sama min X jadi X gitu kan. 4 min X jadi 4 min 3 jadi 1. Jadi hasilnya adalah X plus 1 gitu ya. Kalau ini pengurangan juga sama. Ya. Kemudian perkalian tinggal dikalikan gitu keduanya. Dengan cara saya sekali silang. 2x dikali 4, 8x. 2x dikali min x jadi min 2x kuadrat. Min 3 dikali 4 jadi min 12. Min 3 dikali min x jadi plus 3x. Gitu ya. Tuh. Kemudian ini fungsinya dibagi, kemudian masukin angka 5. Ya, F dibagi G, gitu. 2x min 3 min per 4 min x. Nah, masukin angka 5-nya. Jadi hasilnya itu adalah min 7. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menentukan domain, ya. Kemudian bagaimana menentukan range ya, dari sebuah fungsi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengkompos fungsi itu sendiri atau mensubstitusikan fungsi ke dalam fungsi. Kita akan belajar dalam fungsi komposisi ini cara mengoperasikan dan cara membacanya. Perlu diingat, cara membaca fungsi komposisi ini adalah di sebelah kiri. Ya, dari sini ke sini. Jadi G bundaran Fx, gitu ya. G bundaran Fx. Tapi kalau mau operasikan kita balik dari arah sebaliknya. Jadi dari sebelah kanan. Jadi Fx masukkan ke G. Jadi GFX. Gitu sih, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi kompos. Nah, ini nih caranya ya. F bundaran G itu adalah FGA, di mana ini adalah fungsi A dimasukin ke G,
Kemudian GA dimasukkan ke fungsi F, sehingga menjadi FGA atau fungsi kompos dari fungsi G, ya fungsi GA yang dimasukkan terhadap fungsi F, gitu ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat, diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat, maka G bundaran fx sama dengan gfx. Ya, kan itu G bundaran fx itu kan kalau kita baca dari kiri, kalau kita operasikan dari kiri dulu, gitu ya. Nah, ini G O F X berarti fungsi fx yang dimasukkan ke fungsi G. Mana fx? Fx itu adalah akar x. G-nya itu adalah x kuadrat. Tidak fungsi fx yang dimasukkan ke G. Berarti Gfx. Ya. X-nya itu akar x. Sehingga eh, Gfx itu sama dengan G dikalikan akar x. Nah, hasilnya itu adalah akar x yang dikuadratkan. Hasilnya itu adalah x. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan 1/x. Maka tentukan GOF. GOF sama ya G bundaran fx. GFX di mana kalau kita masukkan fungsi fx dalam gx, maka fx itu akar x, gx itu 1/x. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 1/1/akar x. Ya. Catatan, operasi operasi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Maksudnya apa komutatif? Nah, jadi GOFX itu tidak sama dengan FOG. Ya. Kan kalau dalam matematik mah 2 tambah 2 kan sama dengan 2 tambah 2. 3 tambah 3, 2 tambah 3 akan sama dengan 3 tambah 2. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nah, itu sebenarnya sifat komutatif. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa sifat komutatif ini diterapkan dalam fungsi komposisi. Ya. Kita lanjutkan ini contoh yang paling sederhana. Mana fx sama dengan 2x min 5. X-nya itu adalah 3x plus 1. Nah, yang pertama A, itu F bundaran GX. Berarti maknanya, ya perlu saya ulang-ulang. F bundaran GX itu maknanya fungsi GX, kita aplikasikan dari kanan dulu. Fungsi GX yang dimasukkan ke fungsi F. Berarti hasilnya gimana? Nah, fungsi GX-nya itu 3x plus 1. GX-nya itu berapa? Berarti GX berarti berapa? Ya, berarti adalah fungsi GX yang dimasukkan ke Fx. Berarti GX-nya 3x plus 1 ini masuk ke dalam 2x. Nah, gitu. Ya. Ini F bundaran GX. Berarti makanya GX yang dimasukkan ke Fx. Nah, GX itu 3x plus 1. Jadi 3x plus 1 dimasukkan ke dalam 2x min 5. Nah, ini hasilnya. Jadi 2 dikali 3x plus 1 dikurang 5. Hasilnya itulah 2 dikali 3x 6x. 6x ditambah 2 dikurang 5. Hasilnya itu adalah 6x minus 3. Ya. Kalau yang nomor 2, nomor B itu adalah GOFX. Nah, berarti kalau GOFX maknanya apa? Maknanya fungsi fx yang dimasukkan ke dalam gx. Fx-nya berapa? Fx-nya itu adalah 2x min 5. Gx-nya berapa? 3x plus 1. Nah, sehingga efeknya itu 2x min 5
Nah, 2x min 5 yang dimasukkan ke dalam 3x plus 1. X-nya diganti dengan 2x min 5. Nah, sudah seperti ini tinggal dikalikan. 3 dikali 2x 6x, 2 dikali min 5 min 10. 3 dikali min 5 min 15. Min 15 tambah 1 jadi min 14. Betul ya ini ya. Nah, itu tentang fungsi komposisi atau cara mencampurkan fungsi ke dalam fungsi yang lain. Kalau yang ini gimana yang C? Yang C FOG 4. Maknanya kalau ini setelah dikompos itu nanti tinggal dimasukin nilai X-nya berapa 4. Ini kan udah FOG-nya. FOG-nya itu 6X minus 3 ya. Nah, tinggal 4 dikali 0. 24 dikurangi 3 jadi 21 guys. Itu seputar tentang fungsi komposisi. Gitu. Jadi itu adalah fungsi komposisi yang sederhana Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi tinggal hasil komposisi dari F benaran G itu dimasukkan nilainya 4. Sehingga 6 dikali 4 dikurangi 3 jadi 21 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita bahas coba ya. Coba kita bahas nih. Kita lihat dulu. Nah, ini dulu nih. Ini, bukan ini. Ini misalkan ya. Ini fx sama dengan 2x kuadrat min 4. Gx-nya itu adalah x plus 1. Berapa besar FOGX-nya? F bundaran G X. Jadi maknanya ini adalah fungsi Gx, gitu kan, yang dimasukkan ke fungsi F. Gitu. Berarti Gx mana ini? Gx ini masukin ke sana. Berarti 2 dikali X plus 1 dikuadratkan ya, dikurang 4. Nah, dari 2, ingat ya ini cara mengkalikan ini adalah 2 dikali X, X dulu, X dikuadratkan jadi X kuadrat, nah, X kuadrat, kemudian 2 dikali X ditambah, 2 dikali X dikali 1. Jadi berapa? Plus 2X, gitu. Kemudian 1 dikuadratkan ditambah 1. Dikurang 4. Gitu. Maka hasilnya ini. Dikalikan 2 dikali X jadi 2X kuadrat. Gitu. 2 dikali 2X jadi plus 4X. 2 ditambah 2 dikali
1 jadi plus 2. X plus 2 min 4. Nah, jadi persamaannya itu, posisi komposisinya itu adalah 2 X kuadrat ditambah 4X dikurang 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang G bundaran F-nya. Berarti G bundaran F itu G bundaran F G bundaran F1. Nah, itu makanya F1 ya, yang dimasukkan ke kursi. Nah, kemudian ini adalah lihat masukin berarti fungsi fx masuk ke G. Nanti hasil fungsi komposisinya dimasukin nilainya 1 gitu. Nah, jadi mana fungsi gx-nya? Gx ini masukkan ke fx-nya. Nah, ini fx-nya masukin ke gx-nya. Lalu tinggal x-nya ganti dengan ini. Berarti 2 x kuadrat minus 4 gitu, ditambah 1. Nah, berapa? 2x kuadrat min 4 plus 1 jadi min 3. Nah, gitu. Itulah fungsi komposisi dari G bundaran F. Baru Fx ini ya. Nah, sekarang tambahin 1. Kita masukin satunya sini jadi 2 dikali 1 dikuadratkan dikurang 3. Hasilnya berapa? 2 dikuadrat 1 dikuadratkan 1 dikali 2 dikurangi 3 jadi min 1. Nah, gitu. Ya. Nah, itu adalah fungsi komposisi. Ya. Fungsi komposisi. Jadi tinggal mengkompos, memasukkan. Nah, ini yang sisanya boleh dicoba. Ya. Ini baru saja masuk prinsipnya ya. Sampai ada kesalahan atau soalnya aja. Nah, ini gimana? Ini soal ini udah aja, ini kan fx soalnya 5x plus 7. Di x-nya itu adalah x min 2, masukin aja berarti. Ketika f x min 4 sama 5 dikali x min 4 tambah 7 dengan 5x min 10 plus 7. Berapa? 5x min 3. Gitu ya. Kalau jadi ini hanya yang bagian BK-nya disubstitusi saja. Ya. Disubstitusi saja. Nah, itu ini juga sisanya bisa dicoba ya untuk latihan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau sekarang fungsi komposisinya diketahui, tapi salah satu fungsi yang dikomposnya itu tidak diketahui. Nah, ini kan contoh F bundaran Gx. Berarti maknanya berarti fungsi Gx yang dimasukkan ke fungsi Fx. Nah, sekarang Gx-nya ditanyakan, berarti Gx adalah fungsi yang dimasukkan. Ya. Fungsi yang dimasukkannya. Ya, fungsi yang dimasukkannya. Jadi Gx adalah fungsi yang dimasukkannya atau dari sebelah kanan.
paling kanan dari fungsi komposisi. Ya, jadi Gx ini adalah fungsi yang akan dimasukkan ke dalam fungsi fx. Gimana caranya? Caranya ada dua, dengan dimisalkan, dan yang kedua adalah dengan secara langsung. Kalau dengan dimisalkan, karena ini persoalannya itu berkaitan dengan fungsi linear, maka si Gx ini kita misalkan bentuk umum dari fungsi linear, yaitu ax plus b. Kembali ke kaidah komposisi, f bundaran Gx ini adalah Gx yang dimasukkan ke fungsi fx. Sehingga sebetulnya ada ini kan ya, ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke 2x plus 1, x-nya ganti dengan ax plus b, sama dengan ini kan, gitu sebetulnya. Nah, cuman harus kita cari berapa nilai A dan B-nya nanti dengan menggunakan kesetaraan. Nah, G masukkan ke F, G ini masukkan ke F sini. Nah, hasilnya ini. 6x min 5 adalah, kan? Ketika fungsi ini dimasukkan ke sini, F-nya ganti dengan X plus B. Ini ganti dengan X plus B, I plus 1. Ya, kalikan hasilnya ini. Maka ketika dikalikan 2 dikali AX, 2AX, 2 ditambah 2 dikali B jadi plus 2B, ditambah 1. Gitu. Ya. Setelah ini gimana? Setelah ini kita lakukan kesetaraan. Kita tahu bahwa 6x dan 2ax ini adalah sama-sama koefisien x, ya, atau konstanta yang berdekatan dengan variabel x. Sedangkan 2b plus 1 ini sama dengan min 5. Sama-sama apa? Sama-sama konstanta. Artinya bukan koefisien x. Gitu. Nah, lewat kesetaraan itu, kita bisa tentukan berapa A, berapa B. Nah, setelah ketemu A dan B, gimana kan? Setelah A ketemu, B ketemu, tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan umumnya, yaitu AX plus B. Seperti itu. Nah, maka 6X ini kan sama dengan 2X. Nah, ini 6X sama dengan 2X. Maka 2A sama dengan 6. Maka 2-nya bisa membagi, jadi A-nya sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini 2B plus 1 setara dengan min 5. Kan? Karena sama-sama konstanta, bukan koefisien X. Nah, kemudian, biasa sih ini, jadi satunya pindah, awalnya dia positif, pindah jadi negatif. Jadi min 6 kan. 2B sama min 6. Maka B-nya itu adalah min 6 dibagi 2. Itulah min 3. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini tinggal dimasukkan ke dalam ini persamaan umumnya. A-nya itu adalah 3, B-nya itu min 3. Sehingga persamaannya itu adalah 3X min 3. Cara mengeceknya operan ibu, ini tinggal dimasukin aja GX ke sini. Benar nggak? Gitu ya, tinggal dicek saja. Nah, dicek bahwa ketika dimasukkan 2 dikali 3x min 3 itu tambah 1 harus sama dengan ini. Maka 2 dikali 3x 6x dikurang 2 dikali min 3 6. Sehingga plus 1 ya. Sehingga fungsi komposisi itu adalah 6x min 5. Sehingga sama tuh. Ya. Kalau sama ini berarti benar GX-nya. Gitu. Itu cara yang pemisalan. Ya. Ada juga yang caranya langsung. Nah, cara yang langsung gimana? Seperti ini. Nah, caranya gini. Kembali ke kaidah bahwa F bundaran GX itu adalah fungsi GX yang dimasukkan ke dalam Fx. Ya, sekali lagi, GX yang dimasukkan ke Fx. Ya udah, tinggal langsung aja. Ya. Karena F bundaran GX itu adalah GX yang dimasukkan ke F, ya udah berarti GX ini dimasukin ke persamaan ini, artinya X-nya ganti dengan G. GX misalnya, ini GX. Ntar kita nyari fungsi GX berapa kan. Sehingga 2 dikali X-nya ganti dengan GX atau G, boleh ya. Seperti ini, jadi 6, kan ketika G dimasukkan ke sini, hasilnya itu 6X min 5. Udah, tinggal di pindah ruaskan saja. Gini. 2G, nah,
min satunya pindah ke sana, ya. Plus satunya pindah ruas ke sini jadi min 5, min 6, min 1 jadi min 6. Jadi 6x min 6. Maka G-nya berapa? Tinggal dibagi kan. Hasilnya itu adalah 3x min 3. Nah, ini sama ya. Ya, sama. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kalau saya pakai ini cepet. Gitu. Nah, itu udah dua cara untuk uh, menghitung fungsi komposisi. Nah, gitu. Jadi ada dua cara untuk menentukan ketika fungsi komposisinya diketahui, tapi salah satu fungsi dari fungsi komposisinya itu tidak diketahui. Jadi gini caranya. Jadi ini adalah fungsi yang dimasukkannya. Sekarang kita cari gimana kalau misalkan ternyata yang dicarinya itu adalah fungsi yang akan dimasukkannya. Maksudnya apa? Maksudnya lihat ini kan ada F bundaran Gx. Maknanya berarti kan fungsi Gx yang dimasukkan ke Fx. Di sini Gx-nya diketahui. Fungsi komposer juga diketahui. Tapi yang ditanyakan dulu adalah Fx-nya. Di mana Fx ini adalah fungsi yang akan dimasukkan. Jadi fungsi akan termasukkan oleh Gx. Ya. Gimana caranya? Nah, caranya ini dengan inverse namanya. Nah, yang mana di inverse? Yang Gx-nya. Gx ini di inverse, nanti setelah di inverse dimasukkan ke fungsi komposisinya. Sehingga itulah fx. Apa maksudnya inverse? Inverse itu dibalik. Jadi ini gx itu kita misalkan a. Jadi a ya, sama dengan 2x plus 1. Sehingga x sama dengan, gitu kan? X sama dengan plus satunya pindah. Jadi a min 1. A min 1. Kemudian ini 2x-nya itu pindah 2-nya. Jadi a min 1 per 2. Gitu. Nah, setelah di inverse seperti ini kan, maka ini kita masukkan ke dalam fungsi komposisinya. Jadi 6 dikalikan 6x min 5 kan, nah, x-nya kita ganti dengan a min 1 per 2. Jadi 6 dikali a min 1 per 2 dikurang 5. Kemudian gimana? Nah, selanjutnya berarti fungsi x ini kita masukkan ke sini. Tadi udah ya. Nah, Nah, setelah itu hasilnya jadi 3x min 8 dari mana? Dari sini. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali A. Nah, 3 dikali min 1 jadi 3A min 3. 3 min 3 dikurangi 5 jadi 3A. 3A min 8. Nah, si A ini diubah lagi ke dalam X. Nah, itu disebut dengan inverse. Jadi dimisahkan jadi A. Kemudian setelah ketemu, maka si A itu diinverse jadi X lagi. Gitu. Nah, maka ini disebut dengan inverse. Ya. Disebut dengan inverse. Nah, boleh kita cek, ya. Kita cek apakah benar ketika Gx dimasukkan ke Fx hasilnya itu adalah ini 6x min 5. Masukin aja ya. Berarti nah ini F bundaran Gx itu adalah fungsi Gx yang dimasukkan ke Fx. Ini berarti ya. Berarti 3 dikali 2x plus 1 itu nah, dikurang 8. Nah, sekian sekarang 3 dikali 2x 6x gitu. 3 dikali 1 jadi plus 3 dikurang 8. Berapa jadi 6x min 5. Ini 6x min 5 ya. Berarti benar ini. Fungsi X yang kita cari. Fungsi dari F yang kita cari. Ya. Ini inverse yang tadi. Jadi tadi kan X misalkan A, nah kemudian A-nya itu dibalikan lagi menjadi X. Itu disebut dengan inverse. Kebalikan kan inverse ya.
Ini tidak usah, ini juga tidak usah. Kita langsung coba ke soal ya. Nah, tentukan fx jika, nah ini f bundaran gx 4x plus 7. 3x-nya itu adalah 2x. Nah, maka ini adalah yang dicarinya itu adalah fx-nya. Berarti fx ini adalah yang akan dimasukkan. Gitu. Maka kita inverse dulu yang mana gx-nya. Gx ini kita misalkan 2x sama dengan a. Maka x ya sama dengan a per 2. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya berapa? Fungsi komposisinya itu adalah FOG X sama dengan 4X plus 7. Jadi 4X plus 7 ya, ini 7 ya, sorry. Nah, mana yang dimasukin? X ya, kita ganti dengan A per 2. Jadi 4 dikali A per 2 itu ditambah 7. Berapa? 4 dikali ini apa? 4 dibagi 2, 2 berarti 2A plus 7. Kita inverse, maka fx itu adalah berapa? Jadi 2x plus 7. Ya, itu. Cara mengeceknya gampang. Tinggal ada masukin aja, gx ini ke dalam fungsi fx. Maka f bundaran g-nya itu adalah fungsi gx yang dimasukkan ke f. Sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 2x gitu kan, ditambah 7. Maka ini berapa? 4x plus 7. Sama sekarang kan? Oh, pakai plus 7. Nah, berarti jawabannya itu benar. Ya. Satu lagi. Kita coba. Nah, ini. Kita coba sekarang. Sekarang dibalik. Ya. Tentukan fx-nya. Berarti fx ini adalah yang dimasukkannya. Kalau tadi kan yang akan dimasukkan, sekarang yang dimasukkan. Kali ini G bundaran fx, makanya fx yang dimasukkan ke fungsi gx. Nah, di sini diketahui fungsi yang akan dimasukkannya diketahui, tapi fx-nya tidak. Maka tinggal kita ini kan G bundaran f x ini maknanya itu adalah fungsi fx yang dimasukkan ke G. Ya udah, berarti 2 dikali fx ya udah. Ya, sama dengan ini teh 4x plus 7. Nah, maka 2fx sama dengan fx-nya itu adalah 4x plus 7 dibagi 2. Nah, maka fx-nya itu sama dengan 2x plus 7 per 2. Nah, cara mengecek jawaban kita benar atau tidak, maka tinggal dimasukin saja. Dimasukkan saja fungsi fx-nya ini ke dalam gx. Lalu untuk menguji ini, kita masukkan ini ke sini, baru tinggal sama dengan 2 dikali 2x plus 7 per 2. Nah, maka komposisinya itu adalah 2 dikali 2x 4x ya.
2 dikali 72, 27. Sama. Kalau sama berarti benar jawabannya. Eh, nah gitu. Itu sepintas tentang, eee, fungsi komposisi. Eee, jadi di fungsi komposisi ini kita bisa, eee, mencari mencari, salah satu fungsinya, atau bisa mencari fungsi komposnya, di mana ketiganya ada masing-masing cara, gitu. Nah nah itu, materi kita mengenai fungsi komposisi, ya, materi kita mengenai fungsi komposisi. Nah, latihan-latihan sisanya ini bisa, dicoba, ya, dicoba dikerjakan, nanti kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya via WA ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang, materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.